Menantu Super Sang Dewi. Bab 166, apakah kamu takut dengan keluarga Zhang? Mendengar suara itu, semua orang bergidik dan serentak melihat keluar pintu. Ah Hai juga tertegun dan menoleh. Tetapi sekelompok orang masuk dari luar lobi. Pemimpinnya adalah Xiao Changqing dari keluarga Xiao. Saudara Xiao, mengapa Anda di sini? Zhang Kun tertegun, dan bergegas maju sambil tersenyum dan menyapanya, Saudara Xiao, mengapa Anda tidak menelepon terlebih dahulu ketika Anda datang ke keluarga Zhang saya? Ayo, ayo, duduk. Kemarilah dan duduk. Namun, di hadapan antusiasme Zhang Kun, Xiao Changqing mengabaikannya, hanya menatap Lin Yang, dan langsung menerobos kerumunan dan berdiri di depan Lin Yang, Hu Yong dan yang lainnya. Hu Yong dan kelompoknya benar-benar bingung. Keluarga Zhang dan Du Shen serta lainnya juga terkejut. Apa yang akan dilakukan Xiao Changqing? Tapi detik berikutnya. Wah! Xiao Changqing menamparkan wajah Hu Yong dengan keras. Bekas berdarah segera muncul di wajah Hu Yong, dan dia ditampar berulang kali. Apa? Semua orang tercengang. Kakak Xiao, apa yang sedang kamu lakukan? Zhang Songhong merasa cemas dan buru-buru melangkah maju. Apa yang terjadi dengan keluarga Xiao? Ren Ai juga kesal dan bertanya dengan keras. Tetapi, Xiao Changqing masih mengabaikan semua orang di tempat kejadian, menatap Hu Yong yang tampak bingung dan sedih, dan berteriak, minggir. Hu Yong dan teman-temannya ketakutan dan segera mundur. Melihat ini, ekspresi Xiao Changqing tampak sedikit lebih baik. Dia berbalik, merapikan pakaiannya, lalu membungkuk kepada Lin Yang dengan hikmat dan serius. Tuan Lin, saya minta maaf karena membuat Anda takut. Setelah adegan ini dimainkan, seluruh tempat menjadi sunyi. Suara nafas dan detak jantung semuanya menghilang. Semua orang tampak ketakutan. Xiao Changqing benar-benar membungkuk pada Lin Yang. Ini. Apa yang terjadi? Zhang Aiki menatap pemandangan di depannya dengan gentar dan berteriak dengan gemetar. Kakak Xiao, apa yang kau lakukan? Mengapa kau tunduk pada pecundang ini? Zhang Kun juga melangkah maju, kulit kepalanya gemetar dan mati rasa. Diam. Xiao Changqing di sisi lain melotot marah ke arah Zhang Kun, wajahnya penuh amarah. Aku peringatkan padamu Zhang Kun, jika aku mendengarmu menghina Tuan Lin lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Hah? Zhang Kun bingung. Zhang Songhong mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang salah. Wanita tua itu tidak bodoh dan tidak berani bertindak gegabah. Paman Xiao, ada apa denganmu? Apa kau tidak kenal orang ini? Nama orang ini Lin Yang. Dia orang tidak berguna yang menikah dengan keluarga sepupuku. Dia pemalas, tidak berpendidikan, dan suka diselingkuhi. Kenapa kau begitu sopan padanya? Apa kau salah mengenali orang? Cheng Ping yang ada di belakang berkata dengan heran. Namun baru saja dia selesai bicara, Xiao Changqing bergegas menghampiri dan menamparkan wajahnya. Wah! Suara renyah itu terdengar lagi. Cheng Ping menutupi wajahnya, merasa marah dan sedih. Apa yang sedang kamu lakukan? Zhang Aiki merasa cemas dan segera bergegas membantu Cheng Ping berdiri. Xiao Changqing, apa kamu gila? Ren Ai tidak tahan lagi dan membanting meja untuk bertanya. Nyonya tua, saya sudah katakan bahwa tidak seorang pun boleh menghina Tuan Lin. Kalau tidak, itu akan menjadi penghinaan bagi saya, Xiao Changqing. Kata Xiao Changqing dengan serius. Sulit bagi orang untuk memahaminya. Wanita tua itu menatap Xiao Changqing dengan heran, lalu berkata, apakah kamu tahu siapa orang ini? Lin Yang, Tuan Lin. Kata Xiao Changqing. Karena kamu sudah tahu dia Lin Yang, mengapa kamu masih melakukan ini? Wanita tua itu tidak tahu harus berkata apa. Bukankah Lin Yang adalah musuh keluarga Xiao? Insiden terakhir dengan keluarga Zhang juga membuat reputasi keluarga Xiao hancur, dan orang-orang dari keluarga Xiao juga dipukuli oleh Lin Yang. Secara logika, keluarga Xiao, seperti halnya keluarga Kai, akan menganggap Lin Yang sebagai duri dalam daging mereka. Mengapa Xiao Changqing memperlakukan Lin Yang seperti ini? Namun Xiao Changqing terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ia berbalik dan membungkuk kepada Lin Yang lagi dan berkata, Tuan Lin, kejadian sebelumnya terjadi karena kebingungan sesaat keluarga Xiao. Saya harap Anda akan bermurah hati dan memaafkan keluarga Xiao kami. Setelah itu, semua anggota keluarga Xiao membungkuk kepada Lin Yang. Pemandangan itu begitu menakjubkan hingga mengejutkan semua orang di ruangan itu. Tuan Zhang menarik napas dalam-dalam.
Meskipun dia telah melihat banyak badai dan ombak, dia masih merasa sulit untuk menerima pemandangan aneh ini. Namun, menghadapi perkataan Xiao Changqing, Lin yang tidak berkata apa-apa, hanya terus menuangkan anggur, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dia katakan. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak melihat ke arah Xiao Changqing. Xiao Changqing tertegun sejenak, lalu dia menggertakkan giginya, menekuk lututnya dan berlutut di tanah. Hah! Seluruh hadirin terkejut. Namun Xiao Changqing menggertakkan giginya dan berkata, "Tuan, jika Anda tidak memaafkan keluarga Xiao saya hari ini, maka saya, Xiao Changqing, akan berlutut sampai mati." Kata-kata ini seperti bom, membuat otak semua orang bergemuruh dan bergetar, dan semuanya menjadi kosong. Apa sebenarnya yang dilakukan Lin Yang? Dia benar-benar memaksa Xiao Changqing untuk berlutut di depan umum. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua orang berteriak dan bertanya dalam hati. Tetapi Xiao Changqing tidak mau memberi mereka jawaban. "Cepat, pergi periksa apa yang terjadi. Apa yang terjadi di keluarga Xiao?" Zhang Songhong berkata dengan gemetar kepada anggota keluarga Zhang di sampingnya. "Ya." Pria itu mengangguk, berbalik dan berlari keluar. "Baiklah." Pada saat ini, Lin yang meletakkan gelas anggurnya dan akhirnya berbicara. Xiao Changqing tiba-tiba mendongak dan menatap Lin yang dengan saksama. Lin yang berkata dengan enteng, "Kali ini aku akan memberi keluarga Xiaomu satu kesempatan. Aku tidak ingin ada kesempatan lain. Bangun." "Terima kasih, Tuan Lin, terima kasih, Tuan Lin." Xiao Changqing begitu gembira hingga air matanya hampir mengalir keluar, dan dia buru-buru berteriak, "Tuan Lin, jangan khawatir, keluarga Xiao kami tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi dalam hidup ini. Jika kamu memiliki sesuatu untuk kami di masa depan, katakan saja kepada kami, dan keluarga Xiao akan siap membantumu." Ketika keluarga Zhang dan Dusen mendengar ini, wajah mereka menjadi pucat. Apakah Xiao Changqing ini datang untuk mencari pengampunan atau untuk mengikrarkan kesetiaannya? "Xiao Changqing, apa yang kau lakukan? Tidak bisakah kau memberi kami penjelasan?" Dusen tidak dapat menahan diri dan berjalan menghampirinya serta bertanya. "Oh, Tuan Du juga ada di sini." Xiao Changqing berdiri, melirik Dusen, lalu menatap Huyong dan berkata, "Orang-orang ini dari keluarga Dumu, kan?" "Lalu kenapa?" Dusen mendengus dingin. "Karena dia dari keluarga Du, lalu apa yang terjadi tadi? Mengapa keluarga Du menggunakan kekerasan terhadap Tuan Lin?" Tanya Xiao Changqing. "Apa? Xiao Changqing, apakah kami harus melaporkan kepadamu tentang apa yang akan dilakukan keluarga Du?" Dusen mengerutkan kening. "Tidak perlu melapor kepadaku, tetapi aku harap kamu dapat meminta anak buahmu untuk meminta maaf kepada Tuan Lin atas masalah ini." Teriak Xiao Changqing. "Minta maaf? Hahaha, Xiao Changqing, kurasa kau gila. Bawahanku mewakiliku, aku mewakili keluarga Du. Jika bawahanku meminta maaf padanya, itu berarti keluarga Du juga meminta maaf padanya. Apakah sampah ini bisa menanggungnya?" Dusen tertawa. Wajah Xiao Changqing menjadi gelap. Namun, senyum Dusen berubah menjadi mata yang menyipit. "Itu kamu, Xiao Changqing. Beraninya kamu memukul orang-orangku. Berani sekali. Aku memberimu kesempatan sekarang, berlututlah di hadapanku segera dan bersujud kepadaku, maka aku akan melupakan masalah ini. Atau, kamu dapat membawa Tuan Linmu ke sini dan biarkan dia berlutut di sini dan menamparkan dirinya sendiri 10 kali, maka aku akan melupakan masalah ini. Jika tidak, Xiao Changqing, kamu akan menghadapi kemarahan keluarga Duku. Apakah kamu mendengarku dengan jelas?" Setelah kata-kata ini diucapkan, ekspresi Xiao Changqing menjadi jauh lebih tegang. Meskipun keluarga Xiao adalah keluarga besar di Provinsi Guangliu, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keluarga Du dari Yanjing. Tidak peduli seberapa sombongnya Xiao Changqing, dia tidak akan pernah bisa menantang keluarga Du. "Saudara Xiao, saya berdiri di pihak Tuan Dusen dalam masalah ini. Anda memukuli orang tanpa alasan dan membuat masalah di keluarga Zhang saya. Mengingat persahabatan kita, saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda. Tetapi jika Anda tidak memberi Tuan Du penjelasan hari ini, saya khawatir Anda tidak akan bisa meninggalkan pintu keluarga Zhang saya." Zhang Songhong keluar dan berkata dengan serius. "Apa yang kau katakan? Apakah kau, keluarga Zhang, menentangku?" Wajah Xiao Changqing menjadi pucat. "Memangnya kenapa kalau kami menentangmu? Apakah keluarga Zhangku benar-benar takut pada keluarga Xiaomu?" Ren Ai mendengus saat ini.
Xiao Changqing terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Jika Ren Ai pun berkata demikian, itu sudah cukup mewakili sikap keluarga Zhang. Lagi pula, mengingat situasi Zhang Zonghua saat ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan apapun dalam keluarga Zhang. Xiao Changqing tiba-tiba merasakan tekanan berlipat ganda, dan napasnya menjadi berat. Dia tidak bisa bertarung melawan begitu banyak orang. Tetapi pada saat ini, beberapa teriakan terdengar di luar lobi. Jika kita menambahkan keluarga Meiku, apakah kamu takut, keluarga Zhang? Dan keluarga Huangku? Dan keluarga Liuku? Ketika suara itu berakhir, sekelompok orang berjalan masuk dari gerbang. Bab 167 Tembakan Besar. Semua orang di aula terkejut dan melihat keluar. Namun, beberapa perwakilan keluarga, yang dipimpin oleh Mei Yi, kepala keluarga Mei, masuk. Kedatangan orang-orang ini mengejutkan Ren Ai, Dusen dan lainnya. Wah, kepala keluarga bangsawan ini cukup untuk mewakili setengah dari Guangliu. Ini. Apa yang terjadi? Semuanya, mengapa kalian semua ada di sini? Anggota keluarga Zhang panik. Sangat jarang melihat begitu banyak petinggi berkumpul di keluarga Zhang. Hari ini hari apa? Apa yang mereka lakukan di sini? Keluarga Zhang bingung. Namun, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Mei Yi dan sekelompok anggota keluarga terlihat melangkah menuju Lin Yang. Semua orang berwajah serius dan tidak tersenyum. Semua orang berdiri tegak dan tampak sangat serius. Melihat pemandangan ini, Ren Ai, Zhang Songhong, Dusen dan yang lainnya semuanya memiliki firasat buruk di hati mereka. Seperti yang diharapkan. Namun, Mei Yi dan yang lainnya semua membungkuk kepada Lin Yang dan meminta maaf, Tuan Lin, mohon maafkan perilaku bodoh kami. Kami minta maaf. Suara-suara itu serempak, seperti suara ombak, sangat keras. Perkataan ini telah benar-benar menghancurkan sedikit rasionalitas yang tersisa dalam keluarga Zhang. Semua orang tercengang. Hal yang sama juga berlaku untuk Zhang Zonghua. Ia melepaskan diri dari pengawal yang sudah mati rasa, menatap Mei Yi dan yang lainnya, lalu menatap Lin Yang, dan berkata dengan heran, "Wah, apa? Apa yang terjadi padamu?" "Tidak. Apa-apa, kakek, silakan duduk dan minum." Lin Yang tersenyum tipis dan meminta Zhang Zonghua untuk duduk. Zhang Zonghua tampak bingung, tetapi tetap duduk. Namun Lin yang menuangkan segelas anggur untuk Zhang Zonghua dan mengisi gelasnya sendiri, lalu berkata sambil tersenyum, "Orang tua, aku bersulang untukmu." "Oh, oke. Oke." Meskipun Zhang Zonghua bingung, dia terlalu murah hati untuk memikirkannya lagi dan menghabiskan anggur itu dalam sekali teguk. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani mengganggunya, tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Bahkan Ren Ai pun saat ini berdiri diam, tidak berani bertindak gegabah. Zhang Zonghua mendesah dalam hatinya. Entah mengapa, ia merasa gelas anggur itu penuh dengan rasa asam, manis, pahit, dan pedas, dan ia tidak dapat merasakan rasa yang seharusnya. Dan saat dia meletakkan gelas anggurnya, Lin yang berbicara lagi. "Kakek, meskipun hari ini bukan hari yang berkesan, tetapi kamu tidak bahagia hari ini, aku akan membiarkanmu minum sepuasnya dan melupakan kesedihanmu. Bagaimana menurutmu?" "Oh, apakah kamu ingin minum dengan kakek?" Zhang Zonghua bertanya sambil tersenyum. "Kakek, kapanpun kau ingin minum, Lin yang akan menemanimu. Biarkan mereka menemanimu hari ini." Lin yang berkata sambil melambaikan tangannya, "Semuanya, pergilah dan bersulang segelas anggur untuk kakekku." Begitu kata-kata itu terucap, Mei Yi, Huang Mao, dan kepala keluarga bangsawan lainnya merasa lega, dan buru-buru mencari gelas untuk menuangkan anggur, lalu berkumpul di sekitarnya. "Kakek, aku akan bersulang untukmu." Keluarga Mei adalah yang paling kuat dan berpengaruh, jadi dia adalah orang pertama yang berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. "Ini, bagaimana ini bisa dilakukan?" Zhang Zonghua tertegun dan segera berdiri dan berkata. Dia tahu Mei Yi ini. Dia adalah orang yang sangat berkuasa di Provinsi Guangliu. Dia adalah tipe orang yang bisa mengguncang dunia 3 kali hanya dengan satu hentakan kakinya. Meskipun Zhang Zonghua lebih tua darinya, Mei Yi sama sekali tidak peduli dengan ini, jadi wajar saja jika dia tidak mungkin bersulang untuknya. Tetapi hari ini, wajah Mei Yi penuh dengan senyuman, dan dia bersulang dengannya dengan penuh harap dan harapan, seolah-olah dia takut dia tidak akan minum. "Ada apa? Kakek, apakah kamu tidak suka dia bersulang denganmu dengan anggur?" Lin yang di sisi ini bertanya dengan ringan.
Setelah kata-kata itu diucapkan, wajah Mei Yi langsung pucat, dan dia menatap Zhang Zonghua dengan cemas yang membuatnya hampir menangis. Tidak apa-apa. Meskipun Zhang Zonghua bingung, dia sangat senang di dalam hatinya dan meminum semuanya sekaligus. Kakek memiliki toleransi alkohol yang baik. Mei Yi sangat berterima kasih dan segera meminum anggur di gelas. Tuan Mei, silakan duduk dan minum bersama. Zhang Zonghua berkata sambil tersenyum. Ketika Mei Yi mendengar ini, dia menatap Lin Yang dengan malu. Kakekku memintamu untuk duduk, duduk saja, kata Lin Yang dengan tenang. Ya, ya, terima kasih kakek. Tidak, tidak, terima kasih kakek Zhang. Mei Yi begitu bersemangat hingga bicaranya tidak jelas dan segera duduk. Kemudian Huang Mao dari keluarga Huang juga melangkah maju, mengangkat gelasnya dan berkata, kakek, ini bukan pertama kalinya kita bertemu, tetapi ini pertama kalinya kita minum bersama. Bagaimana kalau begini, kamu minum 1 gelas dan aku minum 3 gelas. Ayo, bersulang untukmu. Setelah mengatakan itu, dia minum 3 gelas tanpa ambiguitas. Baiklah. Baik. Duduk dan minum, duduk dan minum. Lelaki tua itu tertawa. Kakek, aku juga akan bersulang untukmu. Kakek, aku akan meminumnya. Kakek, pelan-pelan saja dan makanlah. Aku akan meminumnya. Para petinggi di Provinsi Guangliu ini sangat hormat. Mereka bersulang satu persatu dan kemudian duduk mengelilingi meja. Setelah beberapa saat, seluruh meja penuh dengan orang. Dan tak seorang pun di antara orang-orang ini yang lebih buruk daripada Zhang Zonghua. Zhang Zonghua tertawa terbahak-bahak dan suasana hatinya sangat baik, tetapi dia merasa sedikit pusing, tidak tahu apakah itu karena dia terlalu banyak minum atau apa. Itu pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Tahukah kamu, orang-orang ini tidak akan pernah minum bersamanya di masa lalu. Bisa memanggilnya Pak Tua Zhang saja sudah merupakan suatu kehormatan besar bagi mereka, tetapi sekarang mereka hanya duduk di sekitar lelaki tua itu dengan sikap patuh. Ini hanyalah sebuah kejadian biasa yang seharusnya hanya terjadi dalam mimpi. Orang tua itu sedikit tidak percaya. Bukan hanya dia saja, anggota keluarga Zhang lainnya pun sama. Pada saat ini, Zhang Songhong tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dusen juga terkejut dengan pemandangan ini. Nyonya Rentua terdiam. Bu, apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sedang dilakukan orang-orang ini? Cheng Ping bertanya dengan bingung sambil menjabat tangan Zhang Aiki. Saya juga tidak tahu, kata Zhang Aiki. Klik. Zhang Zonghua meletakkan gelas anggurnya, menghela napas, dan menatap Lin Yang dengan senyuman di wajahnya. Wah, tidakkah seharusnya kau menjelaskan kepadaku apa yang sedang terjadi? Kakek, tidak ada yang perlu dijelaskan. Aku hanya berteman dengan orang-orang ini. Kata Lin Yang sambil makan. Teman. Zhang Zonghua tercengang. Ya, kami semua adalah teman Presiden Lin. Kami semua adalah teman-temannya. Mei Yi dan yang lainnya berkata dengan tergesa-gesa. Presiden Lin. Zhang Zonghua sedikit terkejut, Anda adalah presiden. Anda adalah presiden asosiasi apa? Apakah Anda tidak tahu, orang tua? Tuan Lin adalah presiden asosiasi medis Jiangcheng. Kata Huang Mao. Apa? Zhang Zonghua terkejut. Cucu menantuku yang tidak berguna yang menikah dengan keluarga Su. Kapan dia menjadi presiden asosiasi medis Jiangcheng? Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Tetapi, apakah perlu bagi seorang presiden asosiasi medis untuk memperlakukan orang-orang ini seperti cucunya? Zhang Zonghua menatap Lin Yang dengan serius, wah, apalagi identitasmu? Kakek, aku pernah mengaku padamu sebelumnya, tapi kamu tidak percaya. Sudah mengaku padaku sebelumnya. Orang tua itu sedikit bingung. Dia minum terlalu banyak, dan dia sudah tua dan ingatannya tidak bagus. Setelah berpikir sebentar, dia tidak dapat mengingat apa yang diakui Lin Yang padanya. Lupakan saja, tidak apa-apa, ayo, kita minum. Lelaki tua itu sedang dalam suasana hati yang baik dan terlalu malas untuk memikirkannya lagi. Ia hanya mengangkat gelasnya dan tersenyum. Orang-orang di sekitar menanggapi dan tertawa. Adapun keluarga Zhang di sini, mereka telah lama diabaikan. Zhang Songhong memasang wajah muram. Ia berjalan ke arah Dusen dan berbisik, Tuan Du, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Yang ini tampaknya tidak mudah dihadapi. Aku tidak tahu ramuan ajaib apa yang telah ia berikan kepada orang-orang ini. Jika kita membawa Lin Yang pergi dengan paksa, itu akan merepotkan. Hah,
merepotkan. Kerepotan macam apa? Apakah menurutmu kucing-kucing dan anjing-anjing ini bisa menjadi lawan keluarga Duku? Jangan lupa bahwa keluarga Duku berasal dari Yanjing, yang tidak sebanding dengan tempat-tempat seperti Guangliu seperti milikmu. Dusen mendengus dingin, jelas masih tidak yakin. Mata Zhang Songhong berbinar dan dia mengangguk. Ya, keluarga Du berasal dari Yanjing, dan mereka didukung oleh grup Yaokong. Selama keluarga Zhang mendapat dukungan dari keluarga Du, mereka akan menjadi tak terkalahkan di Guangliu. Namun, pada saat ini, suara tua dan serak terdengar lagi di luar lobi. Saudara Zhang, apakah Anda di sana? Ketika suara itu berakhir, semua orang terkejut dan melihat keluar lobi. Suara yang sangat familiar. Dusen juga tercengang dan menoleh. Namun, saat melihatnya, dia terkejut dan hampir jatuh ke tanah karena ketakutan. Kenapa? Kenapa orang ini ada di sini? Dusen berteriak dengan gemetar. Tuan Du, siapa dia? Zhang Songhong di sampingnya bertanya dengan cemas. Orang hebat, kata Dusen dengan gemetar. Bab 168 bagaimanapun, dia adalah dokter ajaib Lin. Di bawah pengawasan orang banyak, seorang lelaki tua berambut putih ditopang oleh seseorang dan berjalan memasuki rumah. Lelaki tua itu mengenakan kemeja bersih namun usang, berambut putih, dan tampak sangat tua. Kaki dan tangannya gemetar saat berjalan. Matanya cekung dan berawan, dan usianya mungkin paling tidak 70-an atau 80-an. Banyak orang tampak bingung dan tidak tahu siapa lelaki tua ini. Namun dilihat dari fakta bahwa dia memanggil, Saudara Zhang, dia seharusnya mencari Zhang Zonghua. Tetapi, tidak seorang pun pernah melihat Zhang Zonghua memiliki teman seperti itu. Keluarga Zhang bingung. Zhang Zonghua di sana juga berdiri. Namun Dusen bergegas keluar dengan langkah cepat, mendukung lelaki tua itu, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Yang, mengapa? Mengapa Anda di sini? Xiao Shen, Anda juga di sini. Lelaki tua itu tampaknya mengenal Dusen, jadi dia mengangguk dan menyapanya. Kakek, apa yang kamu lakukan di sini? Dusen bertanya dengan hati-hati. Saya di sini untuk membicarakan sesuatu dengan Saudara Zhang. Saudara Zhang yang mana? Siapa lagi? Tentu saja Saudara Zhang Zonghua. Pengunjung itu tampak sedikit bersemangat. Begitu kata-kata ini keluar, kulit kepala Dusen menjadi mati rasa. Anggota keluarga Zhang menghela napas lega. Tuan Du, siapa dia? Tanya orang di sebelahnya. Tuan Yang Kaiseng. Dusen mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara rendah. 6 kata sederhana ini bagaikan guntur yang menyambar semua orang. Yang Kaiseng. Bagaimana mungkin dia? Jantung Zhang Songhong dan Zhang Kun hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Nyonya Ren yang sudah tua merasa pusing dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Zhang Aiki di sampingnya membantunya berdiri. Itu. Bukankah dia seorang kaligrafer terkenal di Yanjing? Konon katanya dia juga presiden asosiasi kaligrafi. Kenapa dia ada di sini? Presiden asosiasi kaligrafi. Apa menurutmu prestasi Tuan yang hanya sebatas ini? Kamu salah, dia orang hebat. Kenapa dia datang menemui kakek? Generasi muda keluarga Zhang saling berbisik. Zhang Zonghua adalah yang paling bingung. Dia buru-buru berdiri untuk menyambutnya dan berkata dengan heran, Saudara Yang, mengapa Anda ada di sini? Zhang Zonghua pernah ke Yanjing 10 tahun yang lalu dan pernah bertemu Yang Kaiseng sekali. Namun, pencapaian Yang Kaiseng terlalu tinggi. Tidak hanya dalam kaligrafi, tetapi juga dalam semua aspek, keluarga Zhang tidak dapat dibandingkan dengannya. Dia bukan apa-apa di hadapan Yang Kaiseng. Mengapa Buddha raksasa ini datang langsung ke keluarga Zhang? Saudara Zhang, saya beberapa bulan lebih muda dari Anda, jadi Anda bisa memanggil saya Kaiseng saja. Yang Kaiseng menghela napas, sejujurnya, saya datang ke sini hari ini untuk meminta sesuatu, dan saya berharap Saudara Zhang dapat membantu saya. Ini. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Zhang Zonghua berkata dengan heran. Saya mohon Saudara Zhang untuk memohon kepada Tuan Lin untuk saya, dan memintanya untuk mengampuni putra baptis saya Kaiki dan keluarganya. Kata Yang Kaiseng dengan penuh semangat. Ketika dia selesai berbicara, lelaki tua itu sudah terisak-isak. Apa? Orang-orang di tempat kejadian merasakan kulit kepala mereka meledak dan otak mereka bergemuruh seperti lonceng besar. Tolong minta Lin Yang untuk membiarkan keluarga Kaiki pergi. Apa yang dilakukan Lin Yang?
Mungkinkah hal itu membuat Yang Kaiseng khawatir hingga datang jauh-jauh dari Yanjing untuk memohon belas kasihan? Keluarga Zhang semuanya tercengang. Tuan tua Zhang terkejut dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Lin Yang. Entah bagaimana, dia mendapati bahwa dia tidak bisa lagi melihat cucu menantunya dengan jelas. Kaiseng, silakan duduk dulu dan bicara pelan-pelan. Zhang Zonghua mempersilakan Yang Kaiseng duduk, lalu menuangkan secangkir teh untuknya. Yang Kaiseng menyesap tehnya dan merasa sedikit lebih baik, tetapi matanya yang tua masih berkabut. Dia menatap Lin Yang dan berkata, Tuan Lin, saya tahu Kaiki dan Kaimo telah melakukan banyak hal yang membuat Tuhan dan orang-orang marah. Saya mengerti apa yang terjadi. Mereka pantas mendapatkannya dan kejahatan mereka tidak dapat dimaafkan, tetapi banyak anggota keluarga Kai tidak bersalah. Tuan Lin, tolong tunjukkan belas kasihan dan biarkan mereka pergi. Tolong. Setelah itu, Yang Kaiseng berdiri lagi dan membungkuk kepada Lin Yang. Tidak mudah baginya untuk mencapai hal ini dengan tubuh tuanya. Tetapi orang yang menyebabkan kejutan lebih besar bagi semua orang adalah Lin Yang. Menantu laki-laki legendaris yang tidak berguna ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa dia bisa membuat Yang Kaiseng, seorang Buddha Agung, bersujud padanya? Semua anggota keluarga Zhang berhenti berpikir. Ren Ai gemetar dan ingin bertanya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Tuan Yang. Lin Yang meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan tenang, karena Anda tahu tentang ini, Anda juga harus tahu apa yang dilakukan keluarga Kai kepada saya. Dia adalah musuh bebuyutan saya, bagaimana Anda ingin saya memaafkan musuh bebuyutan saya? Saya tidak meminta Anda untuk menyelamatkan Kaiki, saya tidak meminta Anda untuk menyelamatkan Kaimo, keluarga mereka pantas mendapatkannya, tetapi keluarga Kai tidak dapat dihancurkan seperti ini. Yang Kaiseng berkata dengan gembira. Apa hubungannya denganku? Lin Yang mendengus dingin, aku bisa memaafkan semua orang, tapi aku tidak bisa memaafkan keluarga Kaimu. Karena keluarga Kai menargetkanku dan istriku. Dia ingin membunuh seluruh keluargaku, jadi bagaimana kalau aku menghancurkan keluarga Kai-nya? Ketika kata-kata ini terucap, seluruh ruangan menjadi sunyi. Keluarga Zhang akhirnya mengerti kali ini. Saya mengerti sepenuhnya. Mengapa orang-orang seperti Xiao Changqing, Mei Yi, dan Huang Mao datang ke sini untuk meminta maaf kepada Lin Yang? Mengapa Yang Kaiseng, di usia yang begitu tua, bersusah payah terbang dari Yanjing ke Guangliu untuk menemui Lin Yang? Itu semua karena Lin Yang baru saja menghancurkan seluruh keluarga Kai. Ketiga pandangan Zhang Songhong hancur. Dusen juga tampak tidak percaya. Pada saat ini, telepon seluler di sakunya bergetar. Dusen buru-buru mengeluarkan teleponnya dan menjawabnya. Tuan, kata Dusen dengan hormat. Di mana Anda? Saya di keluarga Zhang, Tuan Muda. Masalah kontrak telah diselesaikan. Kata Dusen. Jangan bicarakan kontrak untuk saat ini. Kamu harus segera meninggalkan keluarga Zhang dan segera kembali. Oke. Du Shao di ujung telepon berkata dengan tergesa-gesa. Tuan, apa yang terjadi? Dusen bertanya dengan bingung. Sudah kubilang jangan bertanya apa-apa, pergi saja. Kata Du Shao dengan marah. Ya. Tuan Muda, saya akan segera pergi dari sini, tetapi keluarga Zhang sedang mengalami masalah kecil. Dusen menatap Lin Yang di sana dan berkata sambil menggertakkan giginya. Masalah kecil apa? Tanya Du Shao. Itulah Lin Yang yang ingin dihadapi keluarga Kai. Dia juga ada di sini. Aku tidak tahu apa maksud Lin Yang ini untuk memaksa semua tokoh penting di Guangliu menundukkan kepala dan bersulang untuknya. Tuan Du, Lin Yang ini sangat sombong. Dia begitu merajalela bahkan setelah menyentuh keluarga Kai. Bukankah kita harus menekan kesombongannya? Kata Dusen. Apa? Siapa? Siapa yang kau bilang ada di sana? Suara di ujung telepon terdengar bergetar. Lin Yang, Tuan Muda, ada apa denganmu? Dusen bingung. Aku akan menghajar roh ibumu. Lari. Cepat lari dariku, jangan ganggu Lin Yang. Lari. Du Shao di ujung telepon tiba-tiba berteriak sekeras-kerasnya. Dusen tertegun. Aku bilang padamu, Dusen, jika kau memprovokasi Lin Yang. Jangan bilang kau dari keluarga Du. Keluarga Duku tidak ada hubungannya denganmu. Du Shao berteriak lagi dan langsung menutup telepon. Dusen berdiri di sana dengan bodoh, tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Guru. Apa yang terjadi? Di ujung sana.
Saat Lin yang mendengus dingin, Yang Kaiseng terdiam. Ia mendesah, wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan dan kesedihan. Sepanjang hidupnya, apakah ia pernah setua ini hingga memohon belas kasihan seseorang? Tapi kali ini berbeda. Bukan hanya Lin yang mengambil tindakan kali ini, tetapi juga orang di sanatorium Jiangcheng. Bahkan orang itu pun terkejut, jadi apa bedanya jika Yang Kaiseng menundukkan kepalanya? Tetapi sekarang, dia bingung dan hanya bisa menghela nafas. Tuan Zhang tidak tahan lagi. Dia melirik Yang Kaiseng, lalu ke Lin Yang dan berkata, Xiao Yang, kenapa tidak kau lupakan saja? Tidak mudah bagi kakekmu yang untuk datang dan memohon belas kasihan dari seorang junior sepertimu di usia yang sudah tua. Kau harus memberi manfaat dari keraguan itu. Kakek, keluarga Kei ingin mencelakai cucu perempuan dan putrimu. Jika aku tidak mengambil tindakan, putri dan cucu perempuanmu mungkin sudah meninggal. Apakah kau yakin ingin memohon padanya? Lin yang bertanya balik. Ini, Tuan Tua Zhang tertegun sejenak, lalu dia mendesah, setiap kesalahan pasti ada pelakunya, kamu harus menghukum siapapun yang melakukannya, dan jangan menyakiti orang yang tidak bersalah. Aku tidak bisa menjamin bahwa anggota keluarga Kai lainnya tidak akan membalas dendam kepadaku karena ini, jadi memotong rumput liar dan membasmi akarnya adalah pilihan terbaik. Lin yang berkata dengan sungguh-sungguh. Namun, setelah selesai berbicara, Yang Kaiseng tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya yang tua tampak keruh, dan dia berteriak dengan suara serak, Tuan Lin, saya bersedia menjamin untuk anggota keluarga Kai lainnya. Saya berjanji bahwa mereka tidak akan mengambil tindakan apapun dalam masalah ini. Jika ada di antara mereka yang melakukan kejahatan, saya sendiri akan menghukum mereka dengan keras. Jika Tuan Lin bersedia menyetujui saya, biarkan anggota keluarga Kai itu pergi. Saya, Yang Kaiseng, bersedia melakukan apa saja untuk Tuan Lin tanpa syarat. Mohon tunjukkan belas kasihan, Tuan Lin. Setelah berbicara, Yang Kaiseng benar-benar menekuk lututnya, yang berarti dia akan berlutut. Semua orang di dunia berubah warna. Kaiseng, bagaimana bisa kau melakukan ini? Dia anak nakal dan tidak tahan melihatmu berlutut. Zhang Zonghua buru-buru menghentikan Yang Kaiseng. Namun, Yang Kaiseng menangis terseduh-seduh dan berteriak dengan suara serak. Aku bisa menahannya, aku bisa menahannya. Bagaimanapun, dia adalah dokter ilahi Lin. Dalam sekejap, lobi keluarga Zhang tampaknya telah berhenti tepat waktu, dan tidak ada suara sama sekali. Bab 169 Mari kita bagi propertinya. Dokter Lin. Apakah ini Lin Yang? Pasti palsu, kan? Itu pasti palsu. Yang Kaiseng ini pasti salah mengenali orang. Keluarga Zhang gemetar, sambil bergumam dalam hati. Namun kenyataannya kejam. Tidak mungkin Yang Kaiseng mengakui kesalahannya. Jadi semua orang tercengang. Tangan Tuan Zhang yang memegang cangkir tidak dapat menahan gemetar, tetapi sedetik kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Oke, hahaha, aku bilang kalau orang-orang di keluarga Zhangku tidak akan biasa-biasa saja, oke. Hahaha. Setelah mengatakan itu, dia menghabiskan anggur di gelasnya. Dia tidak peduli seberapa besar manfaat yang bisa diberikan Lin Yang kepada keluarga Zhang. Yang dia pedulikan adalah Lin Yang adalah menantu Zhang Qingyu. Selama Lin Yang ada di sana, Zhang Qingyu tidak akan dirugikan. Semua orang terbuat dari daging dan darah. Bagaimana mungkin Tuan Zhang tidak mencintai Zhang Qingyu? Tetapi keluarga Zhang juga panik, dan dia benar-benar tidak punya waktu untuk mengurus mereka. Sekarang tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Lagi pula, menantu laki-lakinya ini benar-benar memberinya banyak kejutan. Semua anggota keluarga Zhang terdiam. Beberapa orang mulai meragukan Lin Yang, tetapi ketika mereka melihat sikap Xiao Changqing, Mei Yi dan yang lainnya, mereka menekan keraguan yang ingin mereka timbulkan. Yang Kaiseng adalah satu-satunya yang akan mengakui kesalahannya, tetapi bagaimana dengan orang-orang ini? Saya khawatir mereka semua tahu bahwa orang ini adalah Dr. Lin. Pada saat ini, Lin Yang berdiri dan membantu Yang Kaiseng berdiri. Yang Kaiseng langsung bersemangat, matanya yang berawan dipenuhi air mata. Yang Kaiseng, aku, Lin Yang, bukanlah orang yang berhati lembut, tetapi karena kamu telah mengatakan ini, aku harus memberikan sedikit muka kepada kakekku. Aku akan menyetujui permintaanmu dan membiarkan keluargaku pergi. Lin Yang berkata dengan tenang. Terima kasih. Yang Kaiseng membungkuk cepat. Jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih, aku punya syarat, kata Lin Yang dengan sungguh-sungguh.
Apapun syaratnya, katakan saja padaku, aku akan menyetujuinya. Kata Yang Kaiseng buru-buru. Namun, Lin yang mengulurkan jarinya, biarkan mereka lumpuh selama setahun dulu. Setelah setahun, aku akan merawat keluarga Kai. Yang Kaiseng tertegun sejenak, lalu mengangguk, tidak masalah. Lagi pula, aku tidak bisa merawat Kaiki, Kai Heng, Kai Mo. Kata Lin yang dingin. Ini. Tidak apa-apa. Yang Kaiseng menghela napas. Sungguh tidak adil apa yang dilakukan Kaiki dan anak buahnya. Dia juga telah mendengar tentang urusan Kai Mo. Dia memang terlalu mendominasi. Terlebih lagi, kali ini dia bahkan mulai menyewa seseorang untuk membunuh orang. Itu benar-benar melanggar hukum. Bagaimana dia bisa dilepaskan dengan mudah? Dalam 1 tahun, aku akan mengobati keluarga Kai satu persatu, tetapi aku harap kamu dapat mengingat apa yang kamu katakan dan janjikan, jika tidak, lain kali tidak akan semudah itu. Saat itu, aku jamin bahkan para dewa tidak akan dapat menyelamatkan keluarga Kai. Lin yang berkata dengan tenang. Jangan khawatir, Dr. Lin, Yang Kaiseng tidak pernah mengingkari janjinya. Yang Kaiseng berkata dengan serius. Lin yang mengangguk. Begitulah cara penyelesaiannya. Ayo, saudara Yang, kemarilah dan minum. Pak Tua Zhang yang ada di sebelahnya tertawa. Oke, oke. Minum, minum. Ayo, aku akan menawarkan segelas untuk Dr. Lin terlebih dahulu. Yang Kaiseng dengan bersemangat menuangkan teh ke dalam cangkir dan menggantinya dengan Maotai. Namun detik berikutnya, sebuah tangan menekan tepi cangkir Yang Kaiseng. Yang Kaiseng tertegun sejenak. Kamu tidak bisa minum lagi. Dengan kondisi kesehatanmu saat ini, kamu pasti akan mati jika minum 3 gelas anggur. Kata Lin Yang. Apa? Yang Kaiseng sangat terkejut. Dokter Lin, apakah yang Anda katakan benar? Seorang pemuda di sebelah Yang Kaiseng bertanya dengan tergesa-gesa sambil bernapas dengan gemetar. Yang Kaiseng sekarang menderita berbagai macam penyakit usia lanjut, termasuk tekanan darah tinggi, diabetes, dan trombosis serebral. Tidak hanya itu, ia juga menderita penyakit jantung yang sangat serius. Sekali ia minum, kemungkinan kematian mendadaknya akan mencapai 90%. Aku tidak ingin kau meninggal di rumah kakekku, jadi sebaiknya kau tidak minum anggur ini. Kata Lin Yang. Begitu kata-kata ini diucapkan, anggota keluarga yang mengikuti Yang Kaiseng semuanya tercengang. Benar-benar dokter yang ajaib. Yang Kaiseng memang menderita semua penyakit ini, dengan penyakit jantung sebagai yang paling serius. Ia telah menjalani operasi besar. Dokter Lin ini bahkan tidak menyentuh Yang Kaiseng, tetapi ia dapat melihat seluruh tubuh Yang Kaiseng dengan jelas dalam sekejap. Ia benar-benar dokter yang luar biasa. Awalnya, orang-orang ini mencibir Dokter Lin, mengira Yang Kaiseng telah membesar-besarkan orang ini. Sekarang tampaknya Yang Kaiseng tidak hanya tidak membesar-besarkan, tetapi malah meremehkannya. Dokter Lin, Anda bisa mengembangkan resep untuk mengobati trombosis serebral dan rinitis, jadi Anda juga pasti punya resep untuk menyembuhkan penyakit jantung, kan? Tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan kakek saya. Selama Anda bisa menyelamatkan kakek saya, kami akan menyetujui semua persyaratan yang Anda ajukan. Kata pemuda itu dengan gembira. Jantung adalah ibu kota tubuh manusia. Tidak mudah untuk mengobatinya. Meskipun aku punya metode, itu tidak dapat disembuhkan di sini tanpa bahan obat. Aku akan membiarkan kakekmu melihatnya ketika aku punya waktu untuk pergi ke Yanjing, kata Lin Yang dengan tenang. Benarkah? Terima kasih, Dokter Lin. Kami menantikan kedatangan Anda. Beberapa anggota keluarga yang berkata dengan tergesa-gesa. Yang Kaiseng mulai minum teh lagi, tetapi dia mengobrol dengan gembira di sekitar meja. Adapun keluarga Du dan keluarga Zhang, tidak ada yang memperhatikan mereka. Mereka bersenang-senang di sini, makan dan minum sepuasnya, tetapi anggota keluarga Zhang merasa tidak nyaman. Terutama Ren Ai. Akhirnya, Zhang Songhong tidak tahan lagi. Dia melirik Zhang Kun, lalu Zhang Aiki, dan berbisik, kakak, pergilah dan bersulanglah. Ah, aku. Zhang Aiki tertegun. Apalagi? Kita semua telah menyinggung Lin Yang, jadi tidak pantas untuk bersulang padanya. Lebih baik kau pergi saja. Apakah kau ingin aku bersulang untuk Lin Yang? Zhang Aiki bertanya dengan hati-hati. Mengapa kamu bersulang untuk Lin Yang? Seberapa hebatkah Dokter Lin? Bukankah dia masih menantu ayah kita? Ketika dia melihat kita, bukankah kita masih harus memanggil kita paman dan bibi?
Mengapa kita harus takut padanya? Aku ingin kamu bersulang untuk Yang Kaiseng itu. Zhang Songhong berkata dengan sungguh-sungguh. Benar sekali. Mata Zhang Aiki berbinar. Jadi bagaimana jika Lin yang tiba-tiba berubah menjadi burung phoenix emas? Saya masih lebih tua darinya. Dia telah membuat kemajuan sekarang, dan orang-orang ini seharusnya senang. Mengapa mereka harus takut padanya? Memikirkan hal ini, Zhang Aiki menjadi lebih percaya diri dan berjalan menuju meja dengan segelas anggur. Tuan Yang, kemarilah, biar saya tawarkan minuman. Selamat menikmati makanan dan minuman Anda, kata Zhang Aiki sambil tersenyum. Yang Kaiseng sedikit terkejut. Ia menatap Zhang Aiki yang sedang mengangkat cangkirnya, tidak tahu apakah ia harus bersulang dengannya. Namun, pada saat ini, Lin yang sedang minum dan makan di sana, tiba-tiba mengerutkan kening, melirik Zhang Aiki dan berkata, "Siapa kamu?" Ketika kata-kata ini terucap, Zhang Aiki tercengang. Mei Yi dan yang lainnya juga langsung mengerti maksud Lin Yang. "Siapa aku? Aku bibimu," kata Zhang Aiki dengan marah. "Bibiku? Aku tidak ingat punya bibi sepertimu," kata Lin Yang. "Apa katamu? Dasar bajingan kecil, apa kau memberontak? Kau seharusnya tahu bahwa kau adalah menantu keluarga Zhang." Zhang Aiki gemetar karena marah. Tidak ada yang menyangka Lin yang akan berkata seperti itu. "Aku memang menantu keluarga Zhang, tapi bukankah keluarga Zhangku hanya kakekku Zhang Zonghua?" Lin yang bertanya balik. Wajah Zhang Aiki langsung berubah, "Apa maksudmu? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kalian semua dari keluarga Ren. Kalau kalian dari keluarga Ren, kenapa kalian di sini untuk bersulang untuk keluarga Zhangku? Apa maksudmu?" Lin yang berkata dengan tenang. Begitu kata-kata ini diucapkan, Zhang Songhong dan yang lainnya segera memahami arti kata-kata Lin Yang. Semua orang langsung menunjukkan rasa jengkel. Lin Yang menyalahkan orang-orang ini karena hanya mendengarkan Ren Ai dan tidak menaati Zhang Zonghua. "Lin Yang, apakah kamu akan menyelesaikan masalah dengan wanita tua sepertiku sekarang?" Ren Ai melangkah maju dan berteriak dengan suara yang dalam. "Aku tidak punya urusan apapun denganmu," kata Lin Yang dengan tenang. "Lalu apa yang kau lakukan? Kau tidak mengizinkan keluarga Zhang bersulang untuk saudara Yang?" Ren Ai bertanya dengan marah. "Baiklah, aku izinkan kau bersulang, silakan," kata Lin Yang dengan tenang. "Kau." Ren Ai sangat marah. Dengan sikap Lin Yang, bagaimana Yang Kaiseng bisa peduli dengan keluarga Zhang? Bukankah itu akan menyinggung Lin Yang? Zhang Aiki mengangkat gelas anggurnya, merasa agak bingung. "Kakek!" teriak Lin Yang saat ini. "Nak, ada apa?" tanya Yang Kaiseng sambil menoleh. "Sekarang semua orang ini berada di bawah manajemen keluarga Ren. Hanya kamu yang tersisa di keluarga Zhang, kan?" kata Lin Yang. Zhang Zonghua sedikit terkejut, lalu mengangguk dan berkata dengan tenang, "Tidak masalah jika aku sendirian. Lagi pula, mereka semua memiliki keturunan yang tidak berbakti. Aku tidak peduli. Kalau begitu, mari kita bagi hartanya," kata Lin Yang. Kalimat itu bagai sambaran petir yang menghantam dahi semua anggota keluarga Zhang. Seluruh keluarga Zhang ketakutan. Bab 170 mengundang orang. Membagi properti. Apa artinya ini? Ini berarti Zhang Zonghua harus menyelesaikan masalah dengan orang-orang ini. Anda tahu, sebagian besar aset keluarga Zhang sekarang berada di tangan Zhang Zonghua. Jika Zhang Zonghua menerima saran Lin Yang, uang yang bisa dibelanjakan di tangan anggota keluarga Zhang ini akan sangat langka. Pada saat itu, apakah keluarga Zhang masih bisa disebut keluarga Zhang? Mereka tidak akan punya apa-apa. "Ayah, kamu tidak bisa mendengarkan Lin Yang." Zhang Aiki bereaksi dan berteriak tergesa-gesa. Anggota keluarga Zhang lainnya juga panik dan bergegas maju. "Ayah, kamu harus berpikir dua kali. Jangan dengarkan mereka, kalau tidak keluarga Zhang kita akan tamat." "Lin Yang, diamlah dan jangan bicara omong kosong di sini." "Lin Yang, apakah kamu ingin membunuh keluarga Zhangku?" Zhang Kun dan yang lainnya berteriak, entah membujuk atau memarahi, dan bahkan Zhang Songhong tidak bisa duduk diam. Namun, Tuan Tua Zhang mendengus dingin, "Apa? Kalian masih tahu bahwa aku adalah ayahmu? Kupikir kalian hanya sekelompok bajingan yang tidak tahu terima kasih." Semua orang segera menundukkan kepala dan terdiam, merasa sangat malu. Adapun Ren Ai, dia sudah gemetar karena marah. Dia tahu dengan jelas apa tujuan Lin yang mengatakan ini. Dia juga mengerti apa yang sedang dia hadapi sekarang.
Tetapi dia tidak panik. Putus. Bagus. Siapa takut siapa? Lebih baik kita bercerai saja. Aku ingin melihat berapa banyak uang yang bisa kamu dapatkan. Kata Ren Eleng, lalu menelepon. Sesaat kemudian, sebuah mobil berhenti di depan gerbang Zhang, dan kemudian seorang pria berpakaian rapi membawa tas kerja masuk ke dalam rumah. Banyak orang melihat ke sana dan ekspresi mereka langsung berubah. Suji. Mei Yi di sisi ini berteriak. Halo, Tuan Mei. Pria bernama Suji itu mengangguk ke arah Mei Yi. Siapa orang ini? Lin yang menoleh dan bertanya pada Xiao Changqing di sampingnya. Pengacara nomor 1 di Provinsi Guangliu. Kata Xiao Changqing dengan sungguh-sungguh. Oh. Lin yang sedikit terkejut. Mau bagi-bagi harta? Nggak masalah, tapi aku mau 70% dari semua harta keluarga Zhang. Kalau kamu nggak setuju, kita ketemu di pengadilan. Kata Ren Ai sambil mencibir. Maksudnya jelas. Karena Suji adalah pengacara nomor 1 di Provinsi Guangliu, pembagian harta pasti akan dibawa ke pengadilan. Dan karena Ren Ai dibantu Suji, tidak mungkin Zhang Zonghua akan memenangkan kasus ini. Dengan kemampuan Suji, dia mungkin bisa memenangkan 80% atau 90% kasus, apalagi 70%. Wajah Tuan Zhang berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ren Ai benar-benar telah merekrut Suji, pengacara top di Provinsi Guangliu, sedini ini. Dalam kasus ini, kemana ia harus pergi untuk menyewa pengacara? Yanjing. Namun tidak mudah untuk menyewa pengacara hebat di Yanjing. Meminta para pengacara besar itu untuk mengambil tindakan membutuhkan lebih dari sekadar uang untuk membujuk mereka, dan Zhang Zonghua tidak punya banyak muka untuk itu. Karena orang-orang di Yanjing tidak dapat diundang, siapa yang bisa menjadi lawan Suji? Zhang Zonghua terdiam. Para anggota keluarga Zhang itu juga tercengang, lalu menatap Ren Ai dengan gembira. Aku tidak menyangka Ren Ai begitu cakap. Tampaknya dia sudah merencanakan bagaimana menghancurkan keluarga Zhang. Dari awal hingga akhir, Ren Ai sudah siap. Atau mungkin dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Zhang Zonghua diam-diam mengepalkan tangannya, dan kemarahan perlahan-lahan muncul di wajah tuanya. Ia tak pernah menyangka, di usia tuanya, ia justru diselingkuhi oleh istrinya sendiri. Sungguh memalukan. Tuan Zhang begitu marah hingga dia meniup jenggotnya dan melotot. Tetapi pada saat ini, Lin yang tiba-tiba berkata, "Kakek, jangan khawatir, jika mereka ingin menuntut mereka, lawan saja mereka. Aku akan menyewa pengacara untuk membantumu. Xiaoyang, kamu bukan dari Guangliu, jadi kamu tidak tahu seberapa hebat Suji. Dia telah bekerja sebagai pengacara selama lebih dari 10 tahun. Sejauh ini, dia hanya kalah dalam 3 gugatan, dan lawannya dalam 3 gugatan ini adalah gurunya. Sekarang gurunya sudah tua dan sudah pensiun. Sekarang tidak ada seorang pun di seluruh Guangliu yang bisa menjadi lawannya. Jika kita benar-benar harus menuntut, aku khawatir kita akan kalah telak." Zhang Zonghua menghela napas. "Kakek, tim hukum yang saya sewa sangat cakap. Jangan khawatir, solusinya tidak akan jadi masalah," kata Lin Yang. Begitu kata-kata ini diucapkan, Suji di seberang langsung merasa kesal. "Menarik sekali, Tuan. Apakah Anda meremehkan saya, Suji? Saya telah berkecimpung di bidang ini selama bertahun-tahun. Saya telah menghadapi berbagai situasi dan berbagai lawan. Meskipun dia adalah pengacara terkenal di Yanjing, saya, Suji, memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengannya. Saya ingin tahu apakah Tuan ini ingin menyewa pengacara di Yanjing itu untuk Tuan Zhang," kata Suji dingin. Beberapa orang langsung menatap Lin Yang. Jika Lin Yang ingin menggunakan hubungan Yang Kaiseng untuk memengaruhi para pengacara di Yanjing, masih ada harapan. Bagaimanapun, Dr. Lin terkenal. Namun, saat ini, Lin Yang menggelengkan kepalanya, "Saya tidak menyewa pengacara dari Yanjing." Ketika dia mengatakan ini, banyak orang tertawa terbahak-bahak. Sayang sekali. Suji menggelengkan kepalanya, "Bukannya aku meremehkan pengacara dari tempat lain, hanya saja perbedaan levelnya terlalu besar. Kurasa aku, Suji, tidak akan kalah dari mereka dalam gugatan hukum. Begitukah? Kalau begitu, pengacara Su, mohon bersiap-siap, dan kita akan bertemu di pengadilan," kata Lin Yang. Sampai jumpa di pengadilan. Aku ingin melihat orang macam apa yang akan kamu undang." Suji mendengus dingin. Lin Yang duduk. Tampaknya masalah ini telah diselesaikan. Keluarga Zhang dan pihak Lin Yang sekali lagi berselisih.
Zhang Aiki di sisi lain melihat bahwa Yang Kaiseng dan yang lainnya tidak memberikan mukanya, jadi dia berhenti membuat masalah dan kembali ke tempat duduknya. Suji ditinggalkan untuk berbicara dengan Ren Ai, tampaknya membahas pembagian harta. Sekarang keadaan sudah sampai pada titik ini, sudah sewajarnya tidak ada lagi alasan untuk mundur lebih jauh. Tetapi pada saat ini, Yang Kaiseng yang sedang duduk tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Dokter Lin, saya masih punya muka di Yanjing. Kalau Anda mau melawan gugatan ini, saya harus minta bantuan Tuan Panlong. Saya rasa dia harus memberi saya muka ini. Suaranya tidak keras, tetapi banyak orang di keluarga Zhang mendengarnya dengan jelas. Dalam sekejap, keluarga Zhang menjadi tenang, dan napas serta jantung semua orang hampir membeku. Suji yang sedang berbicara dengan Ren Ai pun tak dapat menahan perubahan ekspresinya. Panlong. Itu firma hukum peringkat kedua di antara 3 firma hukum besar di Yanjing. Kudengar kekuatan mereka bahkan lebih kuat daripada tim firma hukum perdata. Ya Tuhan, kukira Yang Kaiseng hanya mengenal pengacara-pengacara yang kurang dikenal di Yanjing, tetapi aku tidak menyangka dia bahkan mengenal Panlong, salah satu dari 3 firma hukum besar. Suji dalam masalah sekarang. Orang-orang berbisik satu sama lain. Wajah Suji tampak sangat jelek. Pengacara Su, apa yang terjadi? Bisakah Anda menyelesaikannya? Ren Ai bertanya dengan nada serius. Ekspresi Suji sedikit berubah, lalu dia menatap serius dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin. Bahkan jika aku tidak bisa memenangkan kasus ini, setidaknya aku bisa memaksimalkan keuntungannya. Sama sekali tidak akan menjadi masalah bagimu untuk mendapatkan bagian properti yang normal. Ini intinya. Jika kurang dari setengahnya, maka gugatan ini tidak ada artinya." Ren Ai Chen mendengus. "Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik." Suji mengangguk. Suasana tampak sedikit memanas karena perkataan Yang Kaiseng, tetapi pada saat ini, Lin Yang berbicara lagi. "Tuan Yang, tidak perlu, saya tidak akan mengundang tim pengacara Panlong." Begitu kata-kata ini jatuh, suasana yang memanas tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak mengundang tim Panlong. Apa yang sedang dipikirkan Lin Yang? Tidak mungkin dia meremehkan pengacara hebat seperti Panlong, kan? Itu konyol. Tahukah Anda, Panlong tidak hanya terkenal di Tiongkok, tetapi juga terkenal di luar negeri. Ia telah memperjuangkan beberapa tuntutan hukum di pengadilan internasional, yang sangat brilian dan menakjubkan. Kemampuannya tidak perlu dibuktikan. Jika dia bahkan tidak menelepon orang yang luar biasa seperti itu, siapa yang harus dihubungi Lin Yang? Mungkinkah Qiu Xuansheng yang menduduki peringkat pertama? Itu bahkan lebih mustahil. Karena Yang Kaiseng tidak memiliki wajah, mustahil bagi Qiu Xuansheng untuk memperhatikannya. Siapakah yang bukan orang besar yang menggemparkan negara jika ia bisa mempekerjakan orang seperti itu? Kalau begitu, siapa yang harus dipanggil Lin Yang untuk melawan gugatan ini? Banyak orang memandang Lin Yang dengan bingung. Juga termasuk Yang Kaiseng. Siapa yang ingin Tuan Lin undang? Yang Kaiseng bertanya dengan hati-hati. Apakah kamu pernah mendengar tentang Kang Jiahao? Lin Yang bertanya balik. Kang Jiahao. Yang Kaiseng tercengang. Napas Suji bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Saya akan meminta tim hukum Kang Jiahao dan Ji Wen untuk menangani masalah ini sepenuhnya. Selain itu, saya juga akan meminta tim hukum Fang Ximin dari Yanjing untuk datang ke sini secara khusus untuk membantu gugatan ini. Kata Lin Yang dengan tenang. Pada saat ini, seluruh hadirin terdiam lagi. Suji duduk di tanah, menatap Lin Yang dengan mata terbelalak ngeri.